Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal 8 jenis aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Aksi korporasi itu adalah aksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh investornya. Di pasar modal Indonesia sendiri sudah kerap kali perusahaan melakukan aksi korporasi, dan kita akan mengenal ada 8 jenis aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi yang pertama pasti kita tidak asing dengan kata IPO atau Initial Public Offering. IPO ini adalah pencatatan saham perdana suatu perusahaan di Bursa Efek Indonesia, yang dimana perusahaan yang telah melakukan IPO maka sahamnya dapat diperjualbelikan oleh masyarakat. Perusahaan yang melakukan IPO di mana perusahaan tersebut menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat, dan masyarakat dapat membeli sebagian saham dari suatu perusahaan yang telah IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan saat ini sudah tercatat sekitar 800 perusahaan yang telah IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia. Ada aksi korporasi yang kedua, ada dividen. Dividen ini adalah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi tiap tahun perusahaan membagikan bagi hasil atau keuntungannya kepada para pemegang saham. Itulah yang dimaksud dengan dividen. Untuk besaran dividen tergantung dari kebijakan perusahaan yang ditetapkan di RUPS. Ada perusahaan yang membagikan seluruh labanya untuk dividen, ada yang 70% dari laba dibagikan untuk dividen, ada yang 50% dibagikan untuk dividen. Dan bahkan ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen. Dividen ini adalah salah satu keuntungan apabila seseorang berinvestasi di saham. Jadi pada umumnya perusahaan akan membagikan dividen bisa 1 kali atau 1 sampai 4 kali dalam 1 tahun bagi hasil kepada para pemegang saham. Jadi besaran dividen akan diterima oleh para pemegang saham dengan proporsional kepemilikannya masing-masing. Semakin besar kepemilikan, maka semakin besar dividen yang akan diterima. Lalu untuk aksi korporasi yang ketiga ada yang namanya right issue atau private placement. Right issue sederhananya adalah penerbitan saham baru yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tujuan perusahaan menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana tambahan, di mana dana tambahan tersebut bisa digunakan untuk aktivitas operasional, ekspansi bisnis, atau membayar hutang. Untuk right issue sendiri, perusahaan menerbitkan saham baru yang dimana pada right issue kita kenal ada istilah namanya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, dimana ketika perusahaan melakukan right issue, penerbitan saham baru, saham-saham baru tersebut akan ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lama, dan membeli atau tidak itu tergantung dari pemegang saham lama. Lalu juga ada skema di mana dari penerbitan saham baru tersebut, walaupun bukan investor lama, ada kemungkinan memang penerbitan saham yang baru dapat ditawarkan oleh investor-investor baru. Lalu untuk aksi korporasi yang keempat, ada yang namanya stock split. Stock split ini adalah pemecahan nominal saham. Jadi untuk memperkecil nilai nominal saham dari suatu perusahaan. Semisal saat ini perusahaan memiliki harga per lembar Rp5.000, lalu memutuskan untuk stock split 1:5. Maka setelah stock split nanti harga perusahaan akan menjadi Rp1.000, karena dari Rp5.000 di stock split 1:5. 5.000 dibagi 5 sama dengan 1.000. Sehingga yang awalnya perusahaan memiliki harga saham 5.000, saat ini harga sahamnya 1.000. Cuman memang jumlah saham yang beredarnya tentu meningkat juga 5 kali lipat. Yang awalnya 5.000 memiliki 200 lembar saham beredar, saat ini dengan harga 1.000 tentunya memiliki 1.000 saham beredar, hanya memecah nominal lebih kecil.
Kenapa perusahaan memutuskan stock split? Karena untuk mengecilkan nominal saham yang membuat investor-investor retail tentunya lebih dapat menjangkau harga saham tersebut karena harga saham sudah kecil dan mudah untuk dijangkau sehingga akan meningkatkan likuiditas dari pergerakan harga saham suatu perusahaan tersebut. Lalu aksi korporasi yang selanjutnya ada yang namanya reverse stock split. Ini kebalikan dari stock split, di mana perusahaan yang melakukan stock split memecah nominal harga saham menjadi lebih kecil. Namun kalau di reverse stock split, harga saham kembali menjadi besar. Yang awalnya harga saham 1.000 bisa jadi 5.000. Dan memang ketika reverse stock split, jumlah saham beredarnya akan berkurang. Untuk aksi korporasi yang selanjutnya ada yang namanya buyback. Jadi buyback ini adalah pembelian saham kembali oleh suatu perusahaan. Nah, ketika perusahaan di pasar modal Indonesia, beberapa saham sudah dimiliki oleh masyarakat. Tentunya kadangkali perusahaan melakukan buyback, yaitu membeli lagi saham yang ada di masyarakat tersebut oleh perusahaan. Perusahaan membeli dari masyarakat tersebut, membeli sahamnya kembali, dan itu menjadi salah satu aksi korporasi yang juga kerap kali dilakukan oleh suatu perusahaan. Mengapa perusahaan membeli lagi kembali sahamnya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk meningkatkan harga saham saat ini. Ketika perusahaan memutuskan untuk membeli, tentunya nanti harga saham akan naik karena ada permintaan untuk pembelian saham tersebut. Lalu ada alasan kedua, kenapa perusahaan melakukan buyback? Tentunya perusahaan ingin mendapatkan sahamnya kembali agar saham-saham tersebut tidak dibeli oleh perusahaan-perusahaan lain atau instansi-instansi lain. Karena dampaknya nanti agar perusahaan tidak mudah diakuisisi karena saham perusahaan sudah dimiliki oleh perusahaan lagi. Dan buyback sendiri adalah aksi korporasi yang sangat umum dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada alasan juga kenapa perusahaan melakukan buyback untuk menciptakan citra positif di pasar karena dengan melakukan buyback tandanya ada sentimen positif karena investor akan mengira bahwa memang saat ini perusahaan memang berkinerja baik sehingga perusahaan rela untuk membeli sahamnya kembali. Lalu ada yang ketujuh yaitu aksi korporasi, yaitu ada saham bonus. Saham bonus ini adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham sesuai kesepakatan. Dan saham bonus ini di mana perusahaan akan mendapatkan bonus saham tambahan dan saham bonus merupakan aksi korporasi yang juga umum dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada aksi korporasi yaitu merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di pasar modal Indonesia, di mana kalau merger sendiri definisinya adalah penggabungan dari dua perusahaan. Jadi misal kayak PT Gojek dan Tokopedia merger menjadi satu nama yaitu PT Goto Gojek Tokopedia. Itu contoh salah satu kasus merger yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada merger lagi yaitu PT BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Melebur jadi satu menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Jadi sederhananya merger adalah penggabungan dari banyak perusahaan menjadi satu perusahaan. Lalu ada akuisisi. Akuisisi itu adalah pengambil alihan saham perusahaan. Bedanya dengan merger,
Kalau akuisisi ini, misal ada dua perusahaan, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Kedua perusahaan tersebut tetap menjalankan operasionalnya masing-masing, namun memang kepemilikan dari saham B tersebut adalah milik perusahaan A. Contoh akuisisi yang dilakukan beberapa waktu lalu ada PT Astra Internasional yang mengakuisisi OLX. Itu salah satu aksi korporasi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu sekian terkait 8 jenis aksi korporasi. Sekian dari kami, terima kasih.